Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai kompetensi pedagogik guru. Dengan anggota kelompok, Elin Putri Sakina, Helmatiana Putri, dan Ivo Amalia. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah profesi dan etika keguruan dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma, SPD MPD. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini yaitu pengertian kompetensi pedagogik guru, karakteristik kompetensi pedagogik guru, implementasi kompetensi pedagogik guru, dan pandangan Islam terhadap kompetensi pedagogik guru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi pedagogik guru. Secara etimologi, istilah pedagogik berasal dari kata Yunani, yaitu pedos yang artinya anak laki-laki dan agogos yang berarti mengantar atau membimbing. Jadi, arti pedagogik adalah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut Suparian 2011, kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang terkait dengan penguasaan tentang teori belajar, mengajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang wajib perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. B. Karakteristik kompetensi pedagogik guru. Menurut Mulyasa 2006 dan Saryati 2014, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang terdiri dari beberapa unsur atau komponen, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap peserta didik. Ada 4 hal yang harus dipahami oleh pendidik, yaitu kecerdasan, kreativitas, kondisi fisik, dan perkembangan kognitif. Yang pertama, kecerdasan peserta didik. Kecerdasan peserta didik itu yang harus dipahami adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, dan kecerdasan sosial. Kreativitas itu bisa dikembangkan dengan penciptaan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kreativitasnya. Kondisi fisik antara lain berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, pincang, dan lumpuh karena kerusakan otak. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dapat diklasifikasikan oleh kognitif, psikologis termasuk psikologis agama dan fisik. Yang kedua, kemampuan mengelola pembelajaran secara operasional. Kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut 3 fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan dan kompetensi secara memperkirakan cara pencapaian. Pelaksanaan atau sering disebut implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan. Yang ketiga, perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, guru melibatkan peserta didik untuk mengenali, menyatakan, dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia,
dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Yang kedua, identifikasi kompetensi. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi petunjuk terhadap penilaian. Oleh karena itu, kompetensi harus merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dan yang ketiga, penyusunan program pembelajaran. Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai produk program pembelajaran jangka pendek yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Yang keempat, mengembangkan kurikulum yang terkait. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subjek pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikasi. Yang keenam, memanfaatkan teknologi informasi pembelajaran. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media, menyediakan bahan belajar, dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas. Penilaian kelas ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik, serta menentukan kenaikan kelas. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian dan ujian akhir. Ada juga tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada setiap akhir semester dan tahun pembelajaran disediakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu dan juga untuk keperluan sertifikasi, kinerja, dan hasil belajar yang dicantumkan dalam surat tanda tamat belajar atau STTB. Selanjutnya, benchmarking. Benchmarking ini merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian benchmarking, dapat diadakan penilaian secara nasional yang dilakukan pada akhir satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada penilaian program. Penilaian program ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesulitan kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Yang kedelapan, melakukan tindakan reflektif. Pembelajaran reflektif adalah sistem pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan analisis atau pengalaman individual yang dialami dan memfasilitasi pembelajaran dari pengalaman tersebut.
Pembelajaran reflektif juga mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, mempertanyakan sikap, dan mendorong kemandirian pembelajar. Pembelajaran reflektif melihat bahwa proses adalah produk dari berpikir dan berpikir adalah produk dari sebuah proses. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu C. Implementasi kompetensi pedagogik guru. Yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru meliputi mempersiapkan RKH atau rencana kegiatan harian, mempersiapkan ruang kelas, mempersiapkan media yang akan digunakan bila diperlukan. Kedua, kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajaran, implementasi dari RKH, artinya dalam pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam pelaksanaan pembelajaran perlu dilaksanakan dengan teratur, artinya guru harus memulai pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan terlebih dahulu, baru dilanjutkan pada kegiatan inti dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Yang ketiga, kemampuan guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan bisa berupa penilaian pada saat pembelajaran berlangsung, penilaian hasil kerja anak, dan pengulangan pembelajaran sebelum pulang sekolah. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menentukan kesesuaian antara hasil yang ingin dicapai dan tujuan yang ingin dicapai, serta menjadi tolak ukur kemampuan anak. Materi selanjutnya yang D, pandangan Islam terhadap kompetensi pedagogik guru. Anjuran kompetensi pedagogik guru merupakan ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan perkataan para sahabat. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan ialah kemampuan seorang guru dalam menguasai pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, seorang guru dituntut agar memiliki latar belakang keilmuan dan wawasan terhadap materi pembelajaran yang ia ajarkan sehingga guru tersebut memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. An Anas ibnu Malik, Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridata ala kulli muslimin wa di'al ilmi inda khairu ahli kamu qila dil khanaziril jauhara wal laula'a wal zahab. Yang artinya dari Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda mencari ilmu itu wajib hukumnya kepada seluruh muslim dan mendapatkan ilmu bukan pada ahlinya seperti mengulangi babi dengan permata, mutiara dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah Az-Zakaria 2003. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang mendapatkan ilmu bukan dari ahlinya seperti mengalungi babi dan permata, mutiara dan emas, apakah tidak rugi mengalungi babi dengan permata, mutiara dan emas? Walaupun permata, mutiara dan emas adalah benda termahal, terindah dan menawan, akan tetapi ketika dipakaikan kepada babi maka permata, mutiara dan emas tersebut tidak akan menjadi daya tarik kepada orang lain. Yang kedua, pandangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Setiap peserta didik memiliki potensi. Apabila potensi tersebut dapat berkembang dan dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan, maka membuat peserta didik tersebut maju. Begitu juga dengan sebaliknya. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan bagi guru dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Umar bin Khattab menganjurkan umat Islam agar mengembangkan potensi yang dimiliki anaknya atau peserta didik.
Sebagaimana hadisnya Qala Umar bin Khattab, artinya Umar bin Khattab berkata, "Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, dan perintahlah mereka agar mereka dapat meloncat ke punggung kuda dengan baik." Setiap anak atau peserta didik tidak ada yang lahir dengan langsung memiliki kemampuan yang hebat dan cerdas. Akan tetapi, tergantung orang yang mengajarkannya dan mengembangkan anak tersebut. Perkataan Umar tersebut menganjurkan umat Islam agar melatih kemampuan-kemampuan kepada anak atau peserta didiknya agar ia mampu dan berguna. Kemampuan seorang guru atau orang tua dalam mengembangkan potensi ini sangat sulit, akan tetapi seorang orang tua atau guru harus dapat mengembangkannya, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang guru dan orang tua. Hal ini berarti bahwa kemampuan seorang guru dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sudah diperintahkan dalam konsep pengajaran Islam. Seorang guru yang baik yang bisa menerima bayaran nol dan membantu anak-anak berkembang secara fisik, emosional, sosial, secara harfiah adalah malaikat. Eva Amuri. Sekian dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.